Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, welcome back to my channel, Siska Wahyunitya Retnawandari. Ya, apa kabar teman-teman? Di sini saya ingin memberikan Q&A terkait dengan PKN STAN ya tahun 2024. Karena ini banyak banget yang kemarin komentar ya di ini YouTube sebelumnya yang terkait dengan persyaratan untuk mendaftar di STAN dan tata caranya seperti apa. Nah, ini saya kumpulkan dari pertanyaan teman-teman. Nah, jadi silakan teman-teman disimak baik-baik ya. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu dan juga aktifkan loncengnya agar selalu mendapatkan notif nantinya dari aku. Oke, sehat selalu dan tetap semangat ya untuk berjuang di perguruan tinggi ya, tentunya baik kedinasan maupun non kedinasan. Oke, kita langsung mulai saja. Nah, sebelumnya ini saya berikan informasi terkait dengan kuota ya, kuota untuk di tahun 2024. PKN STAN itu alokasinya pada setiap program studi ada apa aja dan berapa gitu ya. Nah, program studi di sini ada 3, akuntansi sektor publik program sarjana terapan D4 ya. Itu regulernya 117 mahasiswa, afirmasi kewilayahan 45, pembibitan 61. Berarti jumlah nanti diterima itu ada 223. Kemudian manajemen keuangan negara program juga sarjana terapan D4 ada di reguler ini 215, afirmasi kewilayahan 35 dan pembibitan ada 79 mahasiswa, total 329. Kemudian di jurusan manajemen aset publik program sarjana terapan D4 reguler membuka 85 mahasiswa, kemudian afirmasi kewilayahan 25 dan pembibitan nanti di 60. Jadi jumlah total mahasiswa di 170. Kalau untuk yang ini total dari reguler ya. Total reguler untuk 3 jurusan ada di 417 mahasiswa, kemudian afirmasi kewilayahan 115, kemudian pembibitan dari 3 jurusan ini 200. Jadi jumlah total keseluruhan di 722. Sementara kita tahu ya tentunya di STAN itu peminatnya Masya Allah ya luar biasa, ini puluhan ribu, dan itu sistem seleksinya adalah sistem gugur. Jadi selalu saya ingatkan, silakan semua pemberkasan administrasi itu harus lengkap, detail, dan sesuai dengan permintaan. Oke, kita lanjut. Nah, ini beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan ya. Jalur penerimaan mahasiswa baru PKN STAN terdiri dari jalur reguler, jalur afirmasi, kewilayahan, dan pembibitan. Itu maksudnya apa sih, Kak? Gitu ya. Nah, maksudnya adalah ini. Jalur dari reguler terdiri dari jalur dibagi A regulernya dan juga reguler B. Nah, jalur yang A ini adalah jalur penerimaan mahasiswa baru dari seluruh lulusan pendidikan menengah atas di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau di Kementerian Keagamaan seperti sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, kemudian kelompok belajar paket C juga bisa ya, madrasah aliyah bisa, madrasah aliyah kejuruan bisa, pendidikan dinia formal ya, pesantren, sekolah menengah atas Kristen, sekolah menengah teologi Kristen, pendidikan keagamaan Katolik, utama widya, kemudian Pasraman pendidikan keagamaan Konghucu, kemudian sekolah keagamaan lain ya, derajat untuk mengisi formasi kebutuhan pegawai Kementerian Keuangan, kementerian lembaga lainnya atau di pemerintah daerah. Jadi ini untuk yang A ya, reguler tapi A, itu syaratnya gitu. Nah, kemudian bagaimana dengan reguler B? Nah, jalur reguler B ini jalur penerimaan mahasiswa baru dari seluruh lulusan pendidikan menengah atas yang pada tahun 2020 ini ya 3 gitu menjadi finalis pada lomba Olimpiade APBN atau bedah data APBD yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan untuk mengisi formasi kebutuhan pegawai Kementerian Keuangan atau kementerian lembaga lainnya atau pemerintah daerah. Kemudian, nah jalur afirmasi ini maksudnya adalah di kewilayahan.
Jadi nanti jalur penerimaan mahasiswa baru khususnya untuk lulusan pendidikan menengah atas di bawah. Nah, pembinaan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek dan Teknologi atau Kementerian Agama seperti sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, kelompok belajar paket C, madrasah aliyah kejuruan, pendidikan diniyah, formal, pesantren, sekolah menengah agama Kristen, sekolah menengah teologi Kristen, pendidikan keagamaan, Katolik Utama Widya, Pasraman ya, pendidikan agama Konghucu, sekolah keagamaan lain sederajat dari wilayah yang ditetapkan sebagai wilayah afirmasi ya. Jadi ini digarisbawahi, ditetapkan sebagai wilayah afirmasi untuk mengisi formasi kebutuhan pegawai Kementerian Keuangan. Kemudian kementerian lembaga lainnya atau pemerintah daerah yang diutamakan itu pada wilayah afirmasinya tersebut. Jadi teman-teman kalau misalnya mau daftar di khususnya afirmasi, itu teman-teman silakan cek terlebih dahulu daftar wilayah afirmasi dan pembagian alokasi terlampir di lampiran 1 di website dari PKN. Ini ya stan.ac.id, jadi bisa dicek di situ. Nah kemudian untuk jalur yang bibit unggul atau pembibitan ya, ini adalah jalur penerimaan mahasiswa baru lulusan pendidikan menengah atas di bawah pembinaan Kementerian Kebudayaan Ristek, sama ya sebenarnya seperti yang di reguler dan juga di afirmasi, hanya saja perbedaannya apa? Perbedaannya di sini ini ya, mahasiswa ini yang telah dinyatakan lulus pendidikan akan ditempatkan pada instansi pemerintah daerah asal. Jadi daftar pemerintah daerah yang ini melakukan kerjasama dan pembagian alokasi terlampir pada lampiran kedua. Jadi bisa dicek juga. Ini semacam pembibitan ini adalah jalur melalui kayak kerjasama gitu teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, siapa saja yang bisa mendaftar ke PKN STAN gitu ya? Nah, tentu saja yang bisa mendaftar di PKN STAN itu ada lulusan tahun 2022 bisa, tahun 2023 atau lulusan calon ini ya, lulusan tahun 2024. Semua lulusan pendidikan menengah atas di bawah pembinaan Kemendikbudristek ya, dan juga di Kementerian Agama. Karena selalu banyak yang tanya ya, Miss ini saya daftarnya pilih yang mana, di bawah pembinaannya siapa? Kalau untuk SMA gitu ya, ya tentu saja di Kemendikbudristek. Tapi kalau untuk yang seperti MAN ya, madrasah itu nanti di bawah dari Kementerian Keagamaan atau Kemenak gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini juga pertanyaan yang sering ditanyakan. Nilai peserta rapot semester berapa? Atau menggunakan nilai ijazah? Nah, ini masih pada bingung. Mau menggunakan nilai yang mana? Karena di dalam kolom pas pendaftaran itu hanya diminta untuk menuliskan atau mengisikan nilai rata-rata rapot. Begitu ya, teman-teman. Oke, tidak dijelaskan tuh semester 1 sampai 5 atau 6 gitu. Nah, ini penjelasannya, ada beberapa ketentuan untuk lulusan tahun 2022 atau tahun 2023 memiliki rata-rata nilai ujian pada ijazah tidak kurang dari 70 dengan skala 100. Kemudian lulusan tahun 2024 memiliki nilai rata-rata pada surat keterangan lulus SKL tidak kurang dari 70 dengan skala 100, sama ya. Nah, kemudian ini bagi calon lulusan 2024 yang belum, bahkan di sini dijelaskan yang belum memiliki SKL, kemudian memiliki nilai rapot itu untuk komponen pengetahuan pada 5 semester. Jadi yang digunakan adalah nilai semester 1 sampai nilai semester 5, itu nilai yang pengetahuannya. Itu ya teman-teman. Jadi kan per semester kan ada tuh semester genap, semester gasal, itu kan ada dari kelas 10 sampai kelas 11. Nah, serta semester gasal di kelas 12-nya, tidak kurang dari 70 dengan skala 100 dengan ketentuan pada saat pendaftaran ulang yang bersangkutan telah dinyatakan lulus dan memiliki nilai rata-rata nilai ujian pada ijazah juga tidak kurang dari 70. Nah, pasti teman-teman memenuhi syarat lah ya. Dan kemudian nilai di atas bukan hasil dari pembulatan ya teman-teman. Jadi benar-benar ya kalau diminta rata-rata ya sudah rata-ratakan saja dari nilai semester 1 sampai dengan semester 5 gitu. Nah, kemudian terkait dengan usia. Usia berapa boleh daftar di PKN STAN? Adakah ketentuan batas maksimum minimum gitu ya di tahun 2024?
Nah, usia maksimal pada tanggal 1 Oktober 2024 adalah 22 tahun. Jadi batasnya itu di 22 tahun ya teman-teman, bukan selalu apa ya kayak tahunnya lulus, tapi kalau usia ya, usia itu 22 tahun maksimal. Dalam pengertian calon peserta yang lahir sebelum tanggal 1 Oktober 2002 2002 ya tidak diperkenakan untuk mendaftar. Jadi usia minimal pada tanggal 1 Oktober 2024 itu di 14 tahun. Ada usia minimal itu 14 tahun dan untuk maksimalnya di 22 tahun. Oke, kemudian nah, berapa syarat skor SNBT untuk daftar STAN? Jadi memang sudah beberapa tahun ya periode ini untuk pendaftaran STAN harus ada syarat skor untuk SNBT-nya. Dan ini adalah batas minimal ya teman-teman, di sini di garis bawahi ini batas minimal. Nilai UTBK untuk masing-masing jalur penerimaan. Jadi ada perbedaan. Ketika teman-teman daftar lewat jalurnya yang reguler, otomatis di sini lebih tinggi tentunya ya dibandingkan afirmasi kewilayahan dan juga jalur pembibitan seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, untuk di sini tes TPS skolastik itu reguler 600, kemudian literasi dalam bahasa Indonesia 550, literasi dalam bahasa Inggris 500, tes penalaran matematika 500. Beda halnya dengan afirmasi kewilayahan, TPS-nya 400, literasi bahasa Indonesia 375, bahasa Inggris 325, tes penalaran matematika 375, dan pembibitan di TPS-nya 450, bahasa Indonesia 450, bahasa Inggris 375, penalaran matematikanya di 375. Dan di sini ada catatan ya teman-teman, khusus untuk jalur reguler B tidak memerlukan nilai UTBK gitu ya. Nanti dicek lagi tuh tadi penjelasan di reguler B kenapa kok tidak gitu. Kemudian syarat nilai UTBK untuk peserta pada jalur pembibitan dari wilayah afirmasi menggunakan batas minimal nilai UTBK jalur afirmasi kewilayahan. Nah, teman-teman, lokasi kewilayahan tempat tinggal, sekolahnya, itu apakah masuk kategori afirmasi atau tidak, silakan cek di lampiran gitu ya yang ada di website. Nah, oke, kemudian apakah lulusan PKN STAN akan langsung diangkat menjadi CPNS? Karena pasti targetnya teman-teman pengen banget ya setelah lulus dari kedinasan langsung menjadi ASN gitu. Nah, lulusan program studi diploma 4 dapat diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil ya di lingkungan nanti Kementerian Keuangan, kementerian lembaga lainnya, dan juga atau di pemerintah daerah. Semuanya akan disesuaikan dengan formasi yang tersedia pada tahun ketika teman-teman itu sudah lulus dari STAN gitu. Jadi jelas ya, terjamin lah ya. Nah, kemudian, berapa tahap seleksi yang diselenggarakan oleh SPM BPKN STAN? Terdapat 4 tahap seleksi ya teman-teman yang akan diikuti oleh peserta seleksi. Nah, ini yang penting banget karena juga banyak yang gugur di masalah seleksi administrasi. Sekali lagi saya ingatkan, cek semua data harus sudah sesuai ya teman-teman. Nah, agar bisa lanjut ke seleksi kompetensi dasar. Kompetensi dasar juga silakan dikerjakan dengan maksimal dengan persiapan, bisa tuh beli buku-buku ya. Biasanya saya sering rekomendasikan buku-buku ini PKN STAN gitu bisa dipelajari. Nah, kemudian seleksi lanjutan 1 kalau lolos di SKD-nya. Nah, kemudian seleksi lanjutan 1, dan kalau lolos di tahap ini, teman-teman akan masuk ke seleksi lanjutan 2 gitu. Nah, selanjutnya, apa yang dimaksud dengan seleksi lanjutan, Kak? Nah, seleksi lanjutan adalah tahapan seleksi sesudah. Jadi sesudah peserta dinyatakan lulus seleksi kompetensi dasar. Nah, seleksi lanjutan ini dibagi terdiri dari yang pertama, ada seleksi lanjutan 1 itu tes kesehatan dan kebugaran serta tes psikologi. Dan di tes lanjutan yang 2 itu di tes wawancara. Jadi silakan teman-teman bisa nih preparation juga untuk olahraga ya, tes secara fisik itu bagaimana, sama mungkin belajar juga mengerjakan soal-soal tes psikologi begitu. Wawancara juga perlu dipersiapkan karena di wawancara itu kita akan istilahnya ada penilaian-penilaian baik dari segi verbal kita bagaimana dan juga non verbal kita ya.
next time kalau misalnya teman-teman butuh nih terkait dengan bagaimana tips trik untuk bisa lolos wawancara, bisa sampaikan di kolom komentar nanti biar saya buatkan untuk video selanjutnya gitu. Nah, kemudian bagaimana cara masukkan nilai UTBK SNBT saya? Nah, saya mau daftar nih. Nah, peserta tidak perlu memasukkan nilai UTBK SNBT di portal. Panitia itu nanti akan menarik data langsung dari BP3 ya, Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan, karena memang semua sudah terpusat di sana otomatis. Jadi langsung secara otomatis memenuhi syarat atau tidaknya ya sudah melalui itu tadi gitu ya. Lebih valid juga gitu kan, tidak bisa kita ubah-ubah secara sendiri. Nah, jika saya pernah ikut UTBK SNBT tahun lalu, apakah saya bisa mendaftar? Nah, peserta harus kembali mengikuti UTBK SNBT di tahun 2024, teman-teman. Kalau misalnya tahun lalu udah nggak lolos, nggak bisa tuh pakai skor yang tahun lalu, skor 2023 tuh nggak bisa. Jadi harus diperbarui. Jadi harusnya teman-teman kemarin ikut tes SNBT ya, teman-teman. Nah, saya memiliki garis keturunan orang tua asli kabupaten kota program afirmasi PKN STAN-nya ya. Dan saya bersekolah SD dan SMP di sana. Tetapi saya lulus SMA sederajat ini di kabupaten kota lain. Apakah saya bisa mendaftar melalui jalur afirmasi? Tentu saja tidak bisa. Karena jalur afirmasi ini hanya untuk peserta yang lulus sekolah SD, SMP, SMA itu di kabupaten atau kota yang sama dengan wilayah afirmasi yang dipilih. Selain itu, Anda dapat menggunakan jalur reguler aja kalau kondisinya seperti ini. Nah, kemudian ini saya tahun 2023 pernah mengikuti SPMB PKN STAN dan telah sampai pada tahap TKK psikotesnya. Tetapi kemudian dinyatakan tidak lulus. Apakah saya boleh mengikuti SPMB tahun ini? Tentu saja boleh. Anda dapat mengikuti SPMB PKN STAN tahun ini karena yang tidak boleh mengikuti adalah yang telah dinyatakan lulus seluruh proses seleksi dan tercantum dalam pengumuman kelulusan SPMB tahun-tahun sebelumnya. Dalam hal ini, sepanjang Anda masih memenuhi persyaratan administrasi, maka diperkenankan untuk mendaftar. Jadi boleh ya teman-teman, karena kan intinya ini kayak gagal di tahun lalu, terus mau nyoba lagi di tahun ini. Selama syarat itu memenuhi, ya nggak masalah. Nah, ini juga pertanyaan terkait dengan saya belum mendapatkan ijazah, bahkan SKL. Saya sampai saat ini belum dapat gitu ya. Dokumen apa yang dapat saya ajukan untuk melakukan pendaftaran untuk lulusan? Nah, ini dikhususkan untuk yang tahun 2024 ya teman-teman. Kalau untuk 2023 kan pasti sudah memiliki ijazah, SKL itu kan sudah. Ini hanya dikhususkan untuk yang tahun 2024 lulusannya. Syarat pendaftaran berupa nilai rapot pada 5 semester ya teman-teman. Semester 1 sampai semester 5 atau semester gasal genap untuk kelas 10 dan 11 serta semester gasal di kelas 12. Nah, kemudian juga ada yang menanyakan bagaimana perhitungan rata-rata nilai rapot. Jadi kalau menghitung nilai rata-rata rapot itu dilakukan pada seluruh mata pelajaran di setiap semester. Pada kolom yang pengetahuan ya teman-teman, karena di situ kan ada ya rapot kalian itu ada nilai pengetahuan, ada nilai keterampilan. Nah, itu pilih yang pengetahuannya. Kolom afektif, psikomotorik, dan keterangan lainnya tidak masuk dalam perhitungan nilai. Jadi benar-benar hanya nilai pengetahuannya saja ya teman-teman yang di rata-rata. Oke. Nah, apakah ada batas minimal untuk tinggi badan peserta? Tidak ada batas minimal untuk tinggi badan. Apakah ada batasan minus plus untuk dioptri mata? Tidak ada batasan untuk ukuran dioptri, akan tetapi akan menjadi salah satu unsur penilaian pada tes kesehatan. Kemudian apakah ada persyaratan bebas buta warna? Tidak ada persyaratan bebas buta warna juga ya teman-teman. Nah, bagaimana jika saya belum memiliki KTP? Mungkin tadi ya ada yang usianya 14 tahun belum punya KTP, gimana? Bagi yang belum memiliki KTP dapat menggunakan kartu keluarga sebagai kartu identitas diri atau surat keterangan pengganti KTP. Nanti ukuran maksimal 500 KB dengan format JPG ya teman-teman. Karena sebenarnya di kartu keluarga itu juga sudah ada NIK teman-teman, nomor induk KTP-nya. Hanya saja karena usia belum memenuhi syarat sehingga teman-teman belum memiliki KTP gitu ya. Nah, kemudian bagaimana jika terdapat kesalahan dalam foto yang diunggah di portal BKN?
Apabila sudah menyelesaikan pendaftaran akun dan mengakhiri proses pendaftaran, maka tidak ada data yang dapat diubah. Maka dari itu, dari awal selalu saya sampaikan tolong hati-hati. Kalau bingung silakan bertanya atau mencari informasi. Nah, setelah melakukan resume dan cetak kartu pendaftaran Diktin, apakah perlu menunggu proses verifikasi terlebih dahulu sebelum melanjutkan pendaftaran di portal SPMB? Tidak perlu ya teman-teman, setelah resume dan cetak kartu pendaftaran, peserta bisa langsung melanjutkan proses pendaftaran online di portal spmb.pknstan.ac.id. Jadi langsung aja, nggak usah nunggu verifikasi itu sudah dilakukan atau belum dari pihak ini tadi ya, SPMB-nya gitu kan. Nah, kemudian mengapa saya tidak dapat melakukan login di portal PKN Stan? Silakan untuk memastikan NIK dan juga password yang diinput sudah sesuai dengan yang didaftarkan pada portal BKN. Proses penarikan data untuk melakukan login di portal PKN Stan dapat berlangsung hingga 1 kali 24 jam. Apabila masih mengalami kendala, silakan mengirimkan surat ini ya, email ya, surel ke spmb@pknstan.ac.id dengan menyampaikan kronologis kendala secara rinci. Biasanya disertai dengan data nama lengkap, NIK, dan tangkapan layar atau screenshot formulir pendaftaran di portal PKN Stan, teman-teman. Jadi segera diurus ya kalau kondisinya semacam ini. Nah, bagaimana jika saya lupa password untuk login ke portal SPMB PKN Stan? Teman-teman bisa langsung menghubungi helpdesk BKN pada alamat ini ya, https://helpdesk.dikdin.bkn.go.id. Nah ini, kemudian nanti melakukan login kembali. Lalu, mengapa tidak bisa login di portal SPMB PKN Stan dan muncul notifnya itu login Anda gagal, pendaftar tidak ditemukan, atau gagal mengambil data dari SSCASN? Pastikan proses pendaftaran di portal Dikdin telah diselesaikan hingga tahap resume dan sudah mencetak kartu pendaftaran, kemudian silakan login kembali di portal SPMB PKN Stan-nya. Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya bagaimana jika terdapat kesalahan dalam menginput data di portal SPMB PKN Stan? Apabila calon peserta ini belum mengunci data ya, maka masih dapat melakukan perubahan. Apabila sudah, maka tidak ada data yang dapat diubah. Jadi silakan melanjutkan proses ke tahap berikutnya. Jadi selama teman-teman belum mengunci data ya itu masih bisa diperbaiki. Kemudian pertanyaannya, pada saat pengisian nilai rata-rata rapot, mengapa muncul notifikasi rata nilai rapot Anda belum memenuhi persyaratan? Nah, ini jika Anda isian bilangan desimal, teman-teman, silakan mengganti tanda yang koma itu dengan tanda titik ya, teman-teman. Karena biasanya kalau pakai tanda koma, itu nanti tidak terbaca. Jadi diganti saja dengan tanda titik. Oke. Nah, ini pertanyaan berikutnya, bagaimana jika pendaftaran saya di portal PKN Stan terkunci dengan sendirinya? Merasa tidak ngapa-ngapain, tiba-tiba pas mau login nggak bisa, terus kayak kekunci sendiri. Ini sama langkahnya, silakan mengirimkan surel ke spmb@pknstan.ac.id dengan menyampaikan kronologis kendala secara rinci disertai dengan data nama lengkap, NIK dan screenshotnya. Nah, formulir pendaftaran di portal PKN Stan. Kemudian mengapa saya tidak dapat melakukan kunci data? Nah, ini tidak bisa melakukan kunci data. Silakan untuk memastikan bahwa semua kolom isian pada formulir telah terisi. Kunci data hanya dapat dilakukan jika sudah mengisi semua data dengan benar. Pastikan pula kombinasi antara NISN, NPSN, dan juga nomor UTBK sudah benar. Nah, nomor peserta UTBK SNBD tahun 2024 ya teman-teman, karena ini untuk pendaftaran di tahun 2024. Jadi gitu teman-teman. Nah, itu tadi teman-teman hal-hal yang paling sering ditanyakan oleh teman-teman yang akan mendaftar di PKN Stan ya khususnya. Kalau untuk kedinasan lain tentu saja berbeda juga ya tahapannya. Oke, untuk teman-teman semoga jelas, semoga lancar semuanya ya pendaftarannya, nggak ada kendala gitu. Kalaupun terkendala ya langsung bisa menyelesaikan hingga teman-teman bisa akhirnya menjadi mahasiswa di PKN Stan di tahun 2024 ini. Tetap semangat dan juga untuk teman-teman. Nah, ini ya yang belum subscribe ya, saya ingatkan untuk klik subscribe terlebih dahulu. Oke, thank you very much for your next attention and don't forget to like, comment, and subscribe. See you.